Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi IPA anak. Ya, semoga anak-anak tadi sudah membaca materi yang sampaikan, juga sudah mengerjakan tugas yang Pak Fian berikan di materi tersebut. Nah, sebelum kita mulai, sekali lagi yang tidak capek untuk berpesan kepada anak-anak, Pak Fian harap anak-anak tetap jaga kesehatan. Kemudian selama jam pembelajaran, Pak Fian harap anak-anak juga tidak keluyuran, tidak main, atau bahkan bepergian ke tempat yang walaupun kita tidak tatap muka, ini masih kita anggap kita itu sekolah, hanya saja kita tidak bertemu secara langsung. Anak-anak, sebelum kita mulai, seperti pada pertemuan sebelumnya, kita awali dulu dengan berdoa. Ya, Pak Fian hari ini pengen Mas Galang Mahardika. Oh, Galang. Halo Mas Galang. Cek Mas Galang. Halo Mas Galang Mahardika. Tolong Mas Galang pimpin berdoa teman-temannya ya. Halo Mas Galang. Oh, Mas Galang hilang nih. Ya, Pak. Dengar nggak? Oke, Mas Galang. Dengar. Oke. Tolong pimpin berdoa Mas Galang. Ya, Pak. Mari teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Mas Galang. Besok pada pertemuan berikutnya Pak Fian ingin yang kelas B ya. Nah, semoga dengan berdoa kegiatan pada pagi hari ini bisa berjalan lancar. Kemudian apa yang Pak Fian sampaikan bisa terserap dan dipahami oleh anak-anak. Okay. Nah, Pak Fian mulai. Pak Fian share screen. Tunggu sebentar ya. Oke. Sudah terlihat anak-anak? Sudah. Oke, kita akan belajar alat gerak dan fungsinya. Nah, alat gerak itu terdiri dari apa saja? Nah, dari alat gerak ini yang akan kita pelajari adalah persendian, kemudian rangka dan fungsinya, serta yang terakhir adalah otot. Nah, ketiga itu yang akan kita pelajari. Nah, pada slide yang pertama, nah kita mulai dari sendi. Apa itu sendi anak-anak? Sendi itu merupakan pertemuan antar tulang pembentuk rangka. Jadi setiap pertemuan antar tulang itu bisa kita sebut dengan sendi. Nah, berdasarkan sifat gerakannya, sendi itu dibagi menjadi 3 anak-anak. Yang pertama sendi mati, yang kedua sendi kaku, dan yang ketiga adalah sendi gerak. Ya, artinya mati itu dia tidak bergerak sama sekali. Jadi dia bertemu tapi tidak ada gerakan. Ya, sendi kaku itu ada gerakan, tapi hanya sedikit. Nah, kalau sendi gerak ini ada gerakan, bisa gesekan, bisa bergeser, bisa berputar, atau bisa dua arah maupun searah untuk yang gerak. Nah, dari ketiga itu akan kita pelajari satu persatu. Nah, yang pertama sendi berdasarkan sifat pergerakannya ya. Kita mulai dari sendi mati yang pertama, atau bisa dalam bentuk ilmiahnya disebut dengan sinartrosis. Nah, apa itu sendi mati? Sendi mati adalah sendi yang tidak mempunyai celah ya, sehingga
tidak mungkin terjadi pergerakan pada sendi tersebut. Jadi tidak bisa bergerak. Contohnya apa? Contohnya di mana, anak-anak? Contohnya itu ada pada tulang bagian tengkorak. Ya. Nah, pada tulang bagian tengkorak itu kan ada garis-garisnya kalau anak-anak lihat gambar tengkorak. Nah, itulah yang disebut dengan sendi, anak-anak. Ya, itu sendinya. Kemudian yang berikutnya adalah sendi kaku, ya, sendi kaku. Nah, apa itu sendi kaku? Sendi kaku adalah sendi yang dapat digerakkan namun terbatas, seperti yang Pak Fian sampaikan di awal tadi. Contohnya di mana? Contohnya adalah sendi pada ruas tulang belakang, sendi pada pergelangan tangan, dan sendi pada tulang iga. Jadi dia bisa bergerak tapi terbatas. Yang tidak bisa sama sekali adalah sendi mati. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah sendi gerak atau diartrosis. Nah, sendi gerak ini adalah sendi yang dapat digerakkan secara bebas. Nah, kebebasannya ini nanti akan dibedakan lagi. Ya. Nah, untuk anak SD, sendi yang perlu kita pelajari itu ada 5 ya, untuk sendi gerak. Nah, apa saja itu? Ya, yang pertama ada sendi engsel, sendi peluru, sendi pelana, sendi geser, ya. Nah, kita mulai ya. Kita mulai dari yang pertama, yaitu sendi engsel. Nah, kenapa disebut sendi engsel? Karena gerakannya itu sama seperti pintu. Sama seperti pintu. Nah, pintu itu gerakannya hanya satu arah, ya, ke depan saja, hanya ke belakang saja. Contohnya apa? Contoh pada sendi ini. Contoh pada sendi ini yaitu sendi pada lutut siku, ya, sendi pada lutut siku, dan sendi pada ruas-ruas jari tangan dan kaki. Ya. Coba anak-anak silakan Pak Fian hidupkan ini ya, bentar ya. Fian hidupkan kameranya biar nanti anak-anak bisa lihat. Ini. Nah, ini anak-anak. Anak bisa lihat Pak Fian ya. Nah, sendi pada siku itu yang ini anak-anak. Nah, ini namanya sendi pada siku. Kemudian mana ruas-ruas jari? Ruas-ruas jari itu ini, ya, ini ya. Jadi ini sama ini. Kalau nanti ibu jari beda lagi. Nanti akan kita pelajari pada sendi yang lain. Jadi ini, ya, dan ini tidak berlaku hanya pada tangan, ya, bukan hanya pada jari, tapi berlaku juga pada ruas jari kaki, gitu ya. Lutut itu dengkul. Coba dengkulmu kamu gerakkan, pasti dia hanya bisa bergerak ke belakang saja. Nggak bisa dia bergerak ke depan. Nah, kalau dia bisa kamu gerakkan ke depan, berarti lututmu patah. Kemudian yang kedua. Yang kedua adalah sendi pelana. Nah, sendi pelana adalah salah satu tulang dapat digerakkan menuju dua arah. Jadi gerakannya dua arah. Kalau sendi engsel tadi gerakannya Pak, ada gambarnya, Pak. Ada gambarnya. Yang lain ada gambarnya? Sudah ada. Ada Ada. gambar. Ada. Nah, yang Ada. yang kedua adalah sendi pelana. Gerakannya dua arah. Ya. Kalau sendi engsel tadi gerakannya satu arah, pelana dua arah. Contoh dari sendi ini adalah sendi yang menghubungkan tulang pergelangan tangan dengan pangkal dari ibu jari. Yang mana itu? Ini anak-anak. Ya, tulang pergelangan tangan kan ini, ya. Tulang pergelangan tangan kan ini. Ibu jari itu ini. Nah, begini maksudnya. Nah, ya, ini pada bagian ini. Nah, ini gerakannya dua arah, ya. Dua arah. Pas bagian ininya, ya. Pada bagian sini dua arah. Kalau ruas jarinya nanti ini engsel kalau ini. Tapi yang pelana itu yang bagian sini ya. Kenapa disebut pelana? Karena bentuknya itu seperti pelana kuda, seperti pada gambar ini. Ini yang ketiga.
sendi geser. Nah, sendi geser ini memungkinkan terjadinya pergeseran pada tulang. Jadi dia bisa bergerak, tapi hanya bergeser. Yang namanya bergeser itu berarti gerakannya hanya sedikit. Nah, contohnya di mana? Contohnya itu di sendi-sendi pada ruas tulang belakang. Ruas tulang belakang itu bagian sini, ya, bagian ke belakang sini ya. Punggung kita anak-anak, punggung kita sampai bagian tulang ekor. Namanya ruas tulang belakang. Ini yang keempat, sendi putar. Nah, pada sendi putar ini gerakannya memutar. Seperti namanya sendi putar, maka gerakannya juga memutar. Contohnya apa? Sendi yang menghubungkan tulang hasta dan tulang pengumpil. Nah, sekarang tulang hasta dan tulang pengumpil itu mana? Ini anak-anak. Anak-anak silahkan lihat. Anak-anak lihat. Ini ya, lengannya Pak Fian. Lengannya Pak Fian. Lengannya Pak Fian. Nah, tulang pengumpil itu ini. Ini tulang pengumpil. Ini tulang hasta. Nah, kita tegakkan begini. Kemudian kita balik. Nah, ini namanya sendi putar. Ya, dia bisa memutar. Silahkan anak-anak coba Kalau nggak ada gerakkan. gambarnya Kak Fian. Oh, nggak terlihat. Iya, kameranya Pak ada tempatmu. Adanya kameranya Pak Fian. Terlihat nggak? Gambarnya Pak Fian terlihat nggak sekarang? Terlihat. Oke. Terlihat. Ya ya. Nah, coba lihat. Tangannya Pak Fian terlihat. Kelihatan Pak. Nah, nah, sendi putar tuh di sini. Nah, bagian tulang yang depan sini, ini kan kalau kamu pegang itu ada tulang yang besar. Ini namanya tulang pengumpil. Di sini kalau kamu pegang, ini ada tulang hasta. Nah, perputarannya di mana? Ketika kita lentangkan begini, kemudian kita gerakkan ke depan begini. Nah, ya, ini memutar anak-anak. Dia berubah arahnya, tapi di bagian lengan tidak berubah. Nah, ini memutar. Kemudian mana lagi? Tulang atlas pada leher dan tulang tengkorak. Tulang atlas itu ini. Tulang atlas itu sini dengan tulang tengkorak kita. Tulang tengkorak itu bagian kepala. Nah, jadi bisa kita gerakkan begini. Nah, ini bisa kita kedepankan, belakang, bahkan bisa kita putar-putar. Ya, ini namanya sendi putar. Ya, di bagian sini, sendi putar. Kemudian yang terakhir adalah sendi peluru. Ya, sendi peluru. Bentuknya seperti peluru, ya, seperti bonggol. Dan gerak segala arah. Gerakannya segala arah. Contohnya di mana? Ya, sendi yang menghubungkan tulang lengan dengan tulang bahu. Tulang lengan itu mana? Ini lengan ya, ini lengan. Ya, ini lengan, ini bahu. Ini lengan, ini bahu. Gerakannya bagaimana? Nah, begini. Bisa kita gerakkan ke depan. Kita bisa gerakkan ke belakang. Bisa kita gerakkan ke samping kanan. Bisa kita gerakkan ke samping kiri. Nah, itu yang disebut dengan sendi peluru, gerakannya segala arah. Kemudian mana lagi? Tulang paha kita dengan panggul. Paha dengan panggul. Ya, itu sama. Silahkan kamu gerakkan kakimu ke depan, ke belakang, samping kanan, samping kiri. Nah, itulah sendi peluru. Nah, coba kita ingat-ingat lagi ya. Yang pertama sendi engsel. Gerakannya bagaimana tadi? Satu arah. Satu arah ya, atau searah. Yang kedua sendi pelana. Gerakannya bagaimana? Dua arah. Dua arah. Dua arah. Betul, gerakannya dua arah. Kemudian sendi geser. Gerakannya bagaimana tadi? Bergeser. Yang keempat sendi putar. Seperti namanya Memutar. gerakannya Memutar. Yang kelima sendi peluru. Gerakannya Semua arah. semua arah atau ke arah. Gambar-gambarnya sudah Pak Fian tunjukkan. Sekarang fungsi bagian rangka. Ya, rangka itu tentunya punya fungsi anak-anak. Ya, yang akan kita pelajari fungsi-fungsi utamanya. Yang pertama,
fungsi utama rangka itu adalah penegak tubuh. Coba kamu bayangkan, ketika tubuh manusia itu nggak ada rangkanya, hanya berbentuk daging saja. Apakah kita bisa berdiri? Kira-kira Tidak. badan kita bisa tegak? Tidak kan? Pasti ngelumbrek begini, ya kan? Seperti ulat itu bentuknya nanti. Ulat kan tidak punya tulang. Kemudian pembentuk tubuh, ya. Jadi tulang kita itu membentuk tubuh, membentuk tangan, membentuk kepala, membentuk badan, membentuk kaki, ya, dan lain-lainnya. Kemudian tempat melekatnya otot, ya. Jadi tulang itu tempat melekatnya otot. Kemudian tempat terjadinya proses pembentukan sel darah merah, dan yang kelima itu adalah alat gerak pasif. Kenapa disebut alat gerak pasif? Nah, tadi kan di salah satu fungsi bagian rangka ada tempat melekatnya otot, ya kan? Nah, otot itu adalah alat gerak aktif. Jadi tulang itu kalau nggak ada ototnya, dia nggak bisa bergerak. Contohnya, coba kalau kamu lihat kerangka yang tidak ada dagingnya. Kerangka itu kan kalau nggak digerakkan oleh otot nggak bisa bergerak, atau ya nggak? Iya. Kerangka yang tidak Iya. terhubung oleh daging, maka dia tidak bisa bergerak. Maka rangka disebut alat gerak pasif. Untuk menggerakkannya berarti dia harus ada yang aktif. Yang aktif siapa? Otot. Otot itu yang menarik rangka. Mau maju ke depan, mau maju ke belakang, samping kanan, samping kiri, depan, belakang, atas, bawah. Itu yang menariknya adalah otot. Maka otot nanti kita sebut dengan alat gerak aktif, dan rangka kita sebut dengan alat gerak pasif. Kemudian ini organ-organ yang dilindungi oleh rangka. Rangka itu melindungi organ-organ tubuh kita. Nah, ya, rangka itu melindungi organ-organ tubuh kita. Organ apa saja yang dilindungi? Nah, yang pertama, bagian rangka kepala atau tengkorak. Nah, ini anak-anak, Pak Fian tunjukkan sedikit yang disebut sendi. Sendi mati tadi ini loh. Sendi mati itu garis-garisnya ini anak-anak. Ya, sendi ini. Ini kan ada garis-garisnya. Nah, ini pertemuan antar tulang dan disebut dengan sendi mati. Nah, sendi ini tidak ada pergerakan. Nah, rangka kepala atau tengkorak ini melindungi bagian otak kita. Otak kita, mata, telinga kita, dan hidung kita. Ya, itu rangka kepala. Kemudian rangka badan atau rangka dada dan tulang rusuk. Di bagian depan kita sini, di sini itu ada rangka dada. Nah, di rangka dada ini ada tulang-tulang rusuknya. Dia melindungi apa? Melindungi paru-paru. Paru-paru ada dua, kanan dan kiri. Kemudian di sebelah paru-paru kiri kita, ya, itu ada jantung. Kemudian di bagian bawahnya lagi, di sini ada alat-alat pencernaan bagian atas. Karena alat pencernaan itu ada yang bagian atas, ada yang bagian bawah. Yang bagian bawah nanti yang melindungi adalah tulang panggul. Kalau yang bagian atas adalah tulang dada dan tulang rusuk. Nah, sekarang ke bawah lagi, ya. Itu ada tulang belang panggul, itu bagian bawah, ya, bagian tempat duduk kita. Nah, ini tulang panggul namanya. Ada tulang usus, tulang duduk, dan tulang kemaluan. Nah, melindungi apa dia? Dia melindungi alat pencernaan bagian bawah. Alat pencernaan bagian bawah itu ada usus besar, usus halus, dan juga kelamin, ya, baik laki-laki maupun perempuan. Tulang gelang panggul di bagian bawah sini. Belakang ada kita ini, ya, dari punggung sampai ekor. Pencernaan dan sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang ini fungsinya tadi, dia menghasilkan atau membentuk sel darah merah. Ada pertanyaan? Pak Fian lanjutkan? Tidak. Tidak. Ya. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan otot. Nah,
Otot kita bahas sedikit saja, nggak terlalu banyak. Ada beberapa yang menekankan pada otot, ya. Nah, otot itu merupakan jaringan yang terdapat di dalam tubuh manusia yang fungsinya sebagai alat gerak aktif, ya, untuk membantu tulang agar bisa bergerak. Nah, otot dibedakan menjadi 3, anak. Ya, otot dibedakan menjadi 3 berdasarkan jenisnya. Ada otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Ya. Yang pertama kita bahas adalah otot polos. Nah, otot polos adalah merupakan jaringan yang terbentuk oleh sel-sel otot yang bentuknya seperti gelondong, di mana bagian ujungnya cenderung meruncing. Nah, yang mau Pak Fian pertegah adalah otot polos ini letaknya di mana? Otot polos ini dia terletak pada organ tubuh bagian dalam kita, ya. Di mana saja, di lambung, di usus, ya, saluran peredaran darah, ya, dan saluran kemih, ya, di organ-organ bagian dalam kita. Nah, karena dia itu otot yang menggerakkan organ-organ bagian dalam kita, dia itu tidak diperintah oleh otak atau tidak dipengaruhi oleh otak. Jadi kita nggak memerintah secara langsung, karena dia bergerak secara otomatis. Kan nggak pernah toh kalian itu, hei lambung, remas-remas makanan yang ada di dalam tubuhku. Kan enggak. Ketika kamu makan, secara otomatis kamu kunyah, kamu makan, kamu telan, secara otomatis lambungmu itu sudah bekerja sendiri dan sudah menggerakkan nanti makanan langsung menuju ke usus halus, kemudian usus besar dan anus, ya kan? Kan kamu nggak pernah memerintahkan itu. Nah, itu yang dimaksud dengan otot polos, otot yang bergerak secara tidak langsung dan tidak diperintah oleh otak, namun dia selalu bekerja secara terus-menerus. Kemudian yang kedua adalah otot jantung. Nah, otot jantung ini hanya terletak pada dinding jantung. Ya, tidak berada di mana-mana. Sesuai namanya, dia hanya berada di jantung. Nah, dia selalu bekerja terus-menerus dan tidak membutuhkan istirahat. Ya. Kalau dia istirahat, mati kita, ya kan? Karena jantung itu adalah sumber salah satu organ vital kita. Kalau jantung kita berhenti, maka ya berhenti juga hidup kita. Karena itu kan memompa darah. Kalau darah kita tidak berpompa, kita artinya tidak. Dan yang ketiga yaitu otot lurik. Nah, otot lurik itu melekat pada rangka. Melekat pada rangka. Disebut lurik karena bila dilihat dengan menggunakan mikroskop, dia akan terlihat garis gelap terang pada serabut otot ini. Nah, sekali lagi, dia melekat pada rangka. Nah, otot ini bekerja secara sadar dengan siapa? Otak. Kalau ini sadar dia. Karena apa? Nanti kalau kita pengen menggerakkan jari-jari kita, nah kan ini otak yang memerintah. Ya, jari-jari kita itu tidak akan bergerak kalau tidak ada keinginan dari otak kita. Kaki kita tidak akan bergerak kalau kita tidak ingin berjalan. Kan nggak mungkin kamu berjalan sendiri tapi tidak ada perintah dari otak. Ya. Nah, itu adalah salah satu ciri dari otot lurik. Berbeda dengan otot polos tadi. Kalau otot polos itu dia tidak diperintah pun sudah bekerja. Nah, itu anak-anak yang bisa Pak Fian sampaikan. Ada pertanyaan atau enggak? Sampai sini? Tidak. 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 Oke. Kalau tidak, kita lanjutkan pembahasan ya. Ini Pak Fian memang agak cepat anak-anak. Nanti Pak Fian masih ada vikon berikutnya dengan Bu Mawar setelah jam 10. Yuk, kita bahas soal yang tadi anak-anak. Soal yang tadi. Nah.
Kayaknya ada 10. Ada 6. Kita bahas ya. Nah, tolong anak-anak siapkan jawabannya yang tadi dan akan kita bahas. Perhatikan gambar berikut. Nah, kalau ada perintah seperti itu kita harus memperhatikan gambarnya sungguh-sungguh. Sendi yang ditunjuk anak panah. Perhatikan, yang ditunjuk anak panah yang mana anak-anak? Yang ini ya. Yang ada gambar atau huruf X-nya. Nah, ini sendi pada bagian apa anak-anak? Tahu nggak itu tulang apa? Tulang lengan atas atau tulang paha itu? Paha. Ini itu tulang paha dengan tulang apa? Dengan apa ini? Panggul ya. Tulang paha dengan panggul. Nah, kalau tulang paha dengan panggul, sendi yang ditunjuk anak panah memungkinkan gerakan titik-titik. Nah, sebelum kita menentukan gerakannya, kita harus tahu dulu sendinya apa ini kira-kira. Yuk, siapa yang tahu sendi apa ini? Peluru. Sendi apa? Peluru. Oke, di peluru benar. Nah, kalau sendi peluru gerakannya bagaimana? Ke segala arah. Iya, segala arah. Nah, nanti jawabannya apa nanti? A. Oke. Sekarang kita cek satu-satu. Kalau sendi satu arah tadi, supaya kita hafal ya. Satu arah itu sendi apa namanya? Sendi engsel. Engsel. Kalau dua arah sendi apa? Pelana, sendi pelana. Nah, kalau sendi geser, sendi apa? Sendi geser. Ya, jadi sebetulnya hanya cukup 3 sendi yang perlu kamu hafalkan, yaitu sendi engsel, sendi peluru, dan sendi putar. Nah, untuk sendi geser dan sendi putar, itu gerakannya sudah sama seperti namanya. Sendi geser, gerakannya geser. Sendi putar, gerakannya berputar. Betul nggak? Ya kan? Oke, kita lanjut. Nomor 2. Oke, ini bentuk rangka utuh manusia. Ya, bentuk rangka utuh manusia. Sendi yang ditunjukkan anak panah. Nah, panahnya itu ini anak-anak. Anak panahnya ini ya. Nah, ini yang ditunjuk pada tulang apa ini? Tulang belakang. Iya, tulang belakang dia. Kamu harus tahu tulang belakang. Ya, harus kita tuliskan tulang belakang. Nah, di tulang belakang tadi yang bekerja sendi apa? Masih ingat nggak? Sendi geser. Ya. Sendi geser. Anak-anak tolong yang bisa jawab ikut menjawab ya. Sendi geser. Kalau sendi geser gerakannya bagaimana tadi? Bergeser. Menggeser. Geser. Oke. Maka kita cari jawabannya apa berarti? Bergeser. Oke. Kalau satu arah sendi apa tadi? Engsel. Dua arah sendi apa? Pelana. Pelana. Nah, kalau putar sendi apa? Putar, sendi putar. Nah, oke. Oke, kita lanjut yang nomor 3 ya. Kita lanjut yang nomor 3. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini gambar pada tulang kaki. Ini di tulang apa anak-anak? Namanya yang X ini tulang apa ini? Kira-kira tulang pada bagian apa? Pak? Lutut. Dengkul. Bahasa Indonesia lutut ya, lutut. Kalau lutut dia sendi apa anak-anak tadi? Sendi engsel. Sendi Engsel. Kalau sendi engsel tadi gerakannya bagaimana? Satu arah. Satu arah. Arah.
Jadi untuk menjawab soal ini kita harus tahu dulu tulangnya apa. Nek sudah tahu tulangnya apa, kita harus paham pada tulang tersebut itu yang bekerja sendi apa. Kalau kita sudah tahu sendinya, kita harus mengingat-ingat lagi sendi itu gerakannya bagaimana. Sendi engsel gerakan satu arah, maka jawabannya ini. Oke, kita ingat-ingat kembali. Dua arah itu sendi apa? Pelana. Berputar sendi. Putar. Semua arah sendi. Peluru. Sendi peluru. Benar. Kita lanjut ke nomor 4. Nomor 4. Ini tulang apa anak-anak namanya? Tulang apa coba? Tulang apa? Dan tusuk ya kan, dan tusuk. Kalau Pak Fian tanya, di tulang dada atau rusuk tadi sendi yang bergerak yang apa? Yang ada di situ namanya sendi apa anak-anak? Masih ingat nggak? Sendi apa namanya? Di kaku, ya kan? Sendi kaku. Dia bisa bergerak, tapi gerakannya terbatas. Nah, yang ditanyakan adalah bagian rangka pada gambar itu fungsinya apa? Untuk melindungi organ apa? Apakah melindungi paru-paru? Iya. Apakah melindungi lambung? Tidak. Lambung iya enggak toh? Tidak. Kalau lambung itu letaknya ada di sini anak-anak kurang lebih. Sebetulnya bisa. Yang tidak bisa itu yang ini ginjal. Karena ginjal letaknya dia ada di mana? Di tulang panggul. Ya. Ini salah. Kemudian usus besar? Salah. Tidak. Dia di bagian bawah. Jantung? Iya. Hati? Ya. Maka salah lagi. Paru-paru? Iya. Jantung? Ya. C. Sebentar, pelan-pelan. Kalau ginjal iya atau tidak? Iya. Iya. Ginjal itu tidak dilindungi oleh tulang dada. Ginjal itu dilindungi oleh tulang panggul kita dulu anak-anak. Jawab. Hati iya. Usus besar tidak. Karena usus besar dengan ginjal ini sama, dia tulang panggul. Jawabannya C. Kita lanjut yang nomor 5. Mas siapa ya? Farhan Lingga ada nggak ini? Mas Farhan Lingga. Pak Fian lihat absennya ada Mas Farhan. Ada nggak? Halo Mas Farhan. Oh enggak ada. Coba siapa yang bisa menjawab? Ini namanya tulang apa ini? Panggul. Tulang panggul. Panggul. Nah, tulang panggul itu apakah digunakan untuk melindungi ginjal? Iya. Maka dia jawabannya. Kalau lambung tadi, dia dilindungi oleh tulang apa? Tulang rusuk. Tulang dada dan tusuk ya. Kalau pankreas sama. Dada dan rusuk. Sama. Sama lagi ya. Sama.
Jadi ketiga-tiganya ini dia dilindungi oleh tulang yang sama, yang beda ini, dan dia tepat dilindungi oleh tulang panggul ya. Tulang panggul tadi selain melindungi ginjal apalagi? Melindungi tulang kemaluan, melindungi usus besar, halus. Ya. Kita lanjutkan soal nomor 6 atau yang terakhir ya. Oke, ini namanya tulang apa anak-anak? Tengkorak. 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 Tulang tengkorak ini dia melindungi organ. Apakah dia melindungi otak? Ya. Iya. Iya. Dia melindungi sistem tulang belakang? Tidak. Tidak. Mata? Iya. 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 Karena jika ada yang kita garis maka dia salah. Apakah dia melindungi mata? Iya. Iya. Hidung? Iya. Paru? Paru-paru tidak. Tidak. Nah, yang C, apakah dia melindungi telinga? Iya. 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 Ya semua, maka dia jawabannya C. Kita cari yang salah di pilihan D. Apakah dia melindungi mata? Iya. Ya. Iya. Hati Tidak. Kalau hati tadi yang melindungi siapa anak-anak? Tulang rusuk. Tulang rusuk. Tulang rusuk. Ini jawabannya. Oke anak-anak, sampai sini sudah kita bahas semua. Ada yang mau ditanyakan atau tidak? Tidak. Tidak ya? Kalau tidak, nanti anak-anak jam 10 tepat Pak Fian akan membagikan soal jumlahnya 10 dan itu bisa kamu cek di Google Classroom kantong tugas. Ya, silahkan kamu kerjakan di situ. Tolong anak-anak mengerjakan tepat waktu ya, dan Pak Fian pesan kepada anak-anak yang terakhir, jangan pernah capek, jangan pernah malas untuk membaca atau literasi, karena literasi itu membantu kita dalam jika kita malas maka pengetahuan kita tidak akan bertambah ya, dengan membaca tentunya akan memperbanyak informasi kita dan mempertajam pemahaman kita terhadap materi yang ingin kita ketahui ya. Nah sampai sini yuk, tadi Mas Galang yang dibuka. Sekarang kita akhiri dengan berdoa juga oleh Mas Galang. Yuk Mas Galang Mahardika, ikut Mas Mahardika. Yuk Mas Galang. Halo Mas Galang. Ya, Pak. Yuk. Mari teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran kali ini, mari kita berdoa. Doa mulai. Selesai. Oke, terima kasih anak-anak sudah mengikuti Vicon pada pagi hari ini. Ketemu lagi dengan Tumawar besok pagi dan ketemu lagi dengan Pak Fian besok di hari Sabtu Mapel Bahasa Indonesia ya. Selamat belajar dan selamat mengerjakan tugas. Tetap belajar, jangan lupa berdoa dan jangan capek untuk berbuat baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.